Malcolm Naden adalah seorang pria Australia yang menjadi salah satu buronan paling dicari di Australia pada masanya. Kasusnya ini menarik perhatian nasional karena dia berhasil menghindari penangkapan selama hampir 7 tahun lamanya, dari tahun 2005 hingga 2012. Naden awalnya menjadi buronan polisi karena keterlibatannya dalam beberapa kejahatan serius, termasuk pembunuhan dan penyerangan seksual. Berikut adalah cerita lengkap tentang kasus Malcolm Naden dan bagaimana dia menjadi buronan polisi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita cari tahu dulu latar belakang dari sosok pria ini. Malcolm John Naden ini lahir pada tahun 1974 di New South Wales, Australia. Dia tumbuh di daerah pedesaan dan dikenal sebagai seorang yang pendiam. Namun, kehidupan Naden berubah drastis ketika dia terlibat dalam serangkaian kejahatan yang membuatnya menjadi salah satu buronan paling dicari di Australia. Sampai polisi bahkan bersedia memberikan hadiah uang sebesar sekitar 955 juta rupiah bagi siapa yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan pria ini. Nah, kasusnya ini dimulai pada tahun 2005 ketika dia menjadi tersangka dalam hilangnya sepupunya, yaitu Latisa Nolan. Latisa Nolan ini adalah seorang ibu muda berusia 24 tahun yang tinggal di Dubbo. Dia adalah seorang wanita yang dikenal ramah dan dekat dengan keluarganya. Latisa memiliki 4 anak dan dia sangat dicintai oleh keluarga besarnya. Pada awal tahun 2005, kehidupan Latisa tiba-tiba berubah seketika dia menghilang tanpa jejak. Latisa terakhir kali terlihat pada tanggal 4 Januari 2005 ketika dia mengunjungi rumah Naden di Dubbo. Nah, pada saat itu Latisa langsung kehilangan kontak dengan keluarga dan pihak keluarga langsung melaporkan hilangnya Latisa dan polisi pun mulai menyelidiki kasus ini. Nah, selain kasus hilangnya Latisa Nolan, Naden juga ternyata menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Christy Scholes, seorang wanita berusia 25 tahun yang ditemukan tewas di rumah Naden pada Juni 2005. Christy adalah teman dari keluarga Naden dan dia sering menghabiskan waktu bersama mereka. Pada Juni 2005, tubuh Christy Scholes ditemukan di rumah Naden. Dia dilaporkan tewas karena pembunuhan dan polisi segera menyelidiki kasus ini. Christy terakhir kali terlihat oleh keluarganya sebelum kematiannya dan hilangnya dia sempat menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang terdekatnya. Setelah penemuan tubuh Christy, polisi menemukan bukti yang mencurigakan yang mengarah pada Naden. Polisi percaya bahwa Naden terlibat dalam hilangnya Latisa Nolan. Namun, sebelum polisi dapat menangkapnya, pria ini berhasil melarikan diri dan menghilang ke hutan belantara di sekitar daerah Dubbo. Pelariannya ini memicu operasi pencarian besar-besaran, tetapi Naden berhasil menghindari penangkapan tersebut. Ternyata, selama menjadi buronan, Naden ini juga diduga melakukan serangan terhadap seorang petugas kebun binatang pada tahun 2005. Dia ini menyerang petugas tersebut dengan senjata tajam dan melarikan diri. Kemudian kejadian ini semakin meningkatkan tensi pencarian terhadapnya karena menunjukkan bahwa Naden bersedia menggunakan kekerasan untuk menghindari penangkapan tersebut. Nah, di dalam kebun binatang ada seorang pawang gajah yang menceritakan keanehan yang kerap terjadi. Dia mengatakan seringkali menemukan tas pakan gajah di belakang kandang badak. Selain itu, pada pukul 5 pagi dia juga menemukan alat pemanggang yang disediakan untuk staf, tetapi alat panggang itu masih panas. Dan ia juga melaporkan tentang tunawisma yang tinggal di dalam kebun binatang setelah terjadi serangkaian insiden aneh sebulan sebelumnya. Nah, dia menceritakan bahwa tunawisma tersebut telah mengambil makanan dari berbagai lokasi di sekitar kebun binatang. Naden ini dikenal sebagai seorang survivalis yang terampil. Dia menggunakan pengetahuan tentang hutan belantara untuk bertahan hidup dan menghindari deteksi. Selama bertahun-tahun,
dia dilaporkan terlihat di berbagai lokasi terpencil, termasuk di Taman Nasional Barrington. Polisi melakukan operasi besar-besaran, termasuk menggunakan helikopter, anjing pelacak, dan pasukan khusus, tetapi Naden terus berhasil menghindari penangkapan tersebut. Pada tahun 2011, Naden menembak seorang polisi selama operasi pencarian, yang semakin meningkatkan statusnya sebagai buronan berbahaya. Insiden ini membuat polisi semakin intensif dalam upaya mereka untuk menangkapnya. Persembunyian Naden akhirnya terendus ketika persediaan makanannya habis, dan pria ini kemudian mencabik-cabik kepala kura-kura Galapagos dan memakan bagian dalamnya. Dokter hewan di kebun binatang itu melaporkan bahwa ia melihat seorang pria melarikan diri dari kandang kura-kura tersebut. Dan akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2012, Naden berhasil ditangkap oleh polisi di daerah Gloucester. Dia ditemukan bersembunyi di sebuah gubuk terpencil setelah operasi pencarian yang melibatkan ratusan petugas. Naden ditangkap tanpa insiden lebih lanjut dan segera dibawa ke tahanan polisi. Setelah penangkapannya, Naden diadili atas berbagai tuduhan termasuk pembunuhan Christy Scholes, penyerangan terhadap petugas kebun binatang, dan penembakan terhadap polisi. Pada tahun 2013, ia mengakui bersalah dan ia dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Naden juga dihukum atas kejahatan lainnya termasuk penyerangan dan pelanggaran senjata. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Apabila kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.